time I've been building a castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've come much too far for you now to say I've got to throw my castle away over dreams. I've picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true, for did my dreams come true? And I look to you and maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed, overloved, over me. Over hard, I have painfully turned every stone just to find I have found what I've searched to discover. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true, for did my dreams come true? And I look to you, baby, too, if you would believe, you too might be overjoyed, overloved, over me. And though the odds seem improbable, what do they know? For in romance, true love needs a chance, and maybe with a chance you will find you too like I overjoyed, overloved, over you. Over you. Selamat datang dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Saya adalah Kavin Sultan dari kelompok 4 Arsitektur Interior. Di sini saya ingin mempresentasikan live saya pada malam hari ini. Live ini jangan dianggap sebagai komemorasi dari ulang tahun saya. Kebetulan banyak orang yang meminta saya untuk melakukan dan melaksanakan live pada malam hari ini, jadi saya laksanakan. Intinya saya mau cerita-cerita sedikit, tapi sebelum saya cerita-cerita sedikit, saya tidak memiliki materi untuk saya ceritakan karena belum ada yang bertanya. Jadi sebenarnya sekarang saya nunggu para penanya-penanya. Silakan bagi Anda yang mau bertanya di YouTube dan di Instagram. Oh iya, kita sekarang live di YouTube dan Instagram. Selamat untuk kita semua. Salam sejahtera. Sebenarnya kita live di Instagram aja sih, mohon maaf. April Fools, padahal bukan April, mohon maaf. Tapi nanti bakal ditayangin di YouTube, jadi stay tune untuk rerunnya di YouTube. Dan silahkan bertanya, akan saya tunggu mulai dari sekarang. Sepertinya saya harus bawa ini ke sini dulu. Apakah sudah ada penanya? Oh, halo Tante Widi. Saya melihat ada Tante Widi di situ. Happy birthday Kavin. Oh iya, terima kasih Tante Widi. Salam untuk keluarga Tante Widi yang berada di belahan Indonesia lain. Ada Om Chandra. Sudah lama kita tidak jumpa. Terakhir kita berjumpa itu di sini. Saya senang sekali. Oh enggak, di Energy Building kalau nggak salah ya, di pertunjukannya Om Chandra. Keren banget, itu keren banget.
Saya senang sekali melihat Om Chandra melakukan sedikit homage ke musikal Laskar Pelangi di tengah pertunjukan Om Chandra. Terus saya senang sama wardrobe Om Chandra, keren banget. Jadi malam hari ini sebenarnya ya bisa dianggap seperti survei Sunday saya seperti biasa. Cuma kita tidak punya, ya saya tidak punya topik yang saya tidak punya topik yang fixed, yang terfiksasi, yang baku. Jadi kita di sini coba untuk menimbulkan vibes yang santai. Mungkin orang-orang zaman sekarang bilangnya seperti itu. Tapi mungkin saya masih akan menunggu para penanya. Silakan. Saya kayaknya di sini hanya akan duduk dan jawab sapaan-sapaan dan doa dari para pemirsa. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk bertanya juga biar bisa saya jawab. Ya seperti itulah. Untuk 30 menit ke depan kita akan berbincang 4 mata. Tapi ini bukan acara 4 mata. Oh, sudah ada yang bertanya sepertinya. Menurut Kavin, apa kado terindah bagimu? Menarik, tapi saya mungkin ini terkesan klise, tapi kado terindah bagi saya itu doa. Enggak, kado terindah bagi saya itu buku-buku filsafat. Itu sih. Terus, selanjutnya, apa harapan Kavin di umur yang ke-16 ini? Harapan saya adalah saya tidak ingin sebenarnya merayakan ulang tahun ya mulai dari sini and further on. Sebenarnya saya tidak ingin merayakan ulang tahun secara meriah. Ya sebenarnya dari dulu juga saya emang memiliki pemikiran seperti itu karena jangan-jangan kita mau cerita soal sejarah ulang tahun. Jadi sebenarnya sejarah ulang tahun itu gimana ya, agak kontroversial ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu baca, bukan beberapa waktu yang lalu sih, udah sebenarnya udah agak lama juga saya tahu, tapi nggak terlalu mendalami juga, sampai sekarang juga sebenarnya nggak terlalu mendalami bahwa sebenarnya konsep ulang tahun itu atau merayakan hari kelahiran seseorang secara terus menerus tiap tahun itu ada yang bilang origin atau permulaannya tuh dari budaya pagan atau paganisme. Jadi mungkin beberapa negara ya, beberapa kepercayaan, beberapa agama dan mungkin beberapa pengikut agama yang fanatik atau yang ekstremis tidak mencoba untuk tidak merayakan ulang tahun mereka karena dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma agama atau kepercayaan mereka sendiri. Tapi sebenarnya saya tidak ingin merayakan ulang tahun saya secara meriah itu bukan di situ terletak basisnya ya. Tapi sebenarnya saya tidak ingin merayakan ulang tahun saya secara meriah itu karena sebenarnya karena hal pertama itu simpelnya modesty ya, modesty. Terus yang kedua mungkin kenapa kalau misalkan kita mau memberi kado atau memberi hadiah atau mau mengucapkan doa itu kenapa harus selalu di hari lahirnya, kenapa nggak di 300 berapa sih 64 hari lainnya dalam tahun gitu. Ya jadi itu salah satu hal yang saya pikirkan juga sama ibu saya juga. Jadi akhirnya yaudah deh, kita kalaupun mau merayakan ulang tahun nggak usah terlalu gimana-gimana, tetap modest aja. Jadi kita merayakan ulang tahun hanya sebatas menerima doa dan ucapan selamat dari teman-teman, tapi kita sendiri tidak secara aktif merayakannya. Kita jadi merayakannya secara pasif aja. Ya singkatnya seperti itu. Walaupun tadi penjelasannya nggak terlalu singkat juga lah. On with the next question. Wait, sudah banyak sekali. Happy birthday, terima kasih. Coba kita teliti lagi. Ada apa lagi di sini? Kenapa Kavin suka banget sama musik? Karena musik itu adalah salah satu bentuk ekspresi yang cukup efisien menurut saya, dan ya musik itu multi-layered dan multidimensional menurut saya pribadi. Mungkin itu kenapa kita semua sering kali bisa immerse ke dalam lagu atau ke dalam karya-karya musikal ya. Karena musik itu kan ada liriknya ya, terus abis itu ada nada yang bukan liriknya, yang bukan tekstual, yang bukan kata-kata gitu. Belum lagi kalau misalnya kita lihat sedikit gitu, kita take a peek dari
proses arrangingnya, proses composing suatu karya musik itu kan sebenarnya kayak melukis gitu, kayak ya bisa dianalogikan sama any kind of visual art sih jadinya. Tapi intinya kita bisa ngelihat tuh bahwa oh musik itu sebenarnya sama aja kayak visual arts gitu, kulminasi dari berbagai macam komponen dan elemen gitu yang bersatu gitu. Ya, itu mungkin yang membuatnya menarik. Selanjutnya, saya juga fan-nya kamu Kak dan anak-anak kamu Widi. Oh ini sepertinya Om Chandra sedang berdialog sama Tante Widi. Iya intinya Kavin juga ngefans sama Om Chandra dan Tante Widi. Jadi salam, mari kita tos jarak jauh. Kavin nonton anime ndak? Sebenarnya memiliki ketertarikan tapi belum menyisihkan waktu secara spesifik. Terus, Vin, tahu nggak kenapa alam disebut dengan alam? By the way, semoga di usia ini Allah senantiasa menjadikan kamu pribadi yang bisa menggunakan kesempatan untuk melakukan ketaatan. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Sejujurnya saya tidak tahu kenapa alam dinamakan alam. Kayaknya saya harus research deh nanti. Menurut Kavin, bagaimana cara Kavin memotivasi diri sendiri? Ya kemarin by the way saya sempat live di ini, aduh apa sih namanya? Oh, jadi ada salah satu acara yang diprakarsai oleh UGM ya, Rumah Mahasiswa disebutnya. Kemarin saya sempat live di situ, terus di situ juga cerita soal ini nih, gimana caranya kita bisa mendapatkan motivasi. Nih ada konsep yang sangat menarik menurut saya. Kayaknya saya udah pernah cerita soal ini deh. Kelihatan nggak nih saya nulis pakai warna pink? Kan ada konsep potensial, terus ada ya dimana potensial itu kan menjadi aktual kan? Potentiality ya kurang litinya deh. Actuality. Proses ini ke sini itu perlu motion gitu. Ada pergerakan yang terjadi di sini. Ini sebenarnya ada bahasa lainnya tapi saya lupa bahasa Yunani aslinya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat motion itu kan kata dasarnya sama kayak motif atau motivation gitu. Intinya yang bisa menggerakkan potensialitas itu atau potensi kita menjadi suatu aktualitas ke dalam realita itu adalah motivasi gitu. Jatuhnya niat sih. Gimana caranya? Sekarang pertanyaan $1 million-nya, gimana caranya kita bisa menggapai niat ini? Karena sebenarnya potensial kan ada di mana-mana. Aktualitas tuh apa yang difokuskan dari si potensial. Ya sebenarnya motion itu kan hanya pergerakan atau motivation itu hanya pergerakan dari potentiality menuju aktualitas kan. Tapi gimana cara menggerakkannya itu dia yang sulit. Ya sampai sekarang juga saya masih belajar tuh, masih mendeduksi gimana caranya kita bisa mengumpulkan niat secara bulat ya, dan gimana caranya tidak terlepas dari tangan kita, dari genggaman kita. Ya kayaknya itu yang harus kita jawab masing-masing deh. Bisa nulis pakai tangan kiri nggak? Oh menarik. Nggak tahu, saya belum pernah coba. Coba ya. Tuk 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 tuk. Ya nggak terlalu rapi sih hasilnya tapi ya lumayan. Vin, gimana cara rawat rambutnya? Nggak dirawat. Saya sebenarnya kalau misalkan masalah menata rambut itu saya serahkan ke ibu, sebenarnya bukan ibu sebagai hairstylist saya sih. Saya kadang-kadang soalnya suka ngikut aja deh ibu pakai sampo apa, ya udah saya ikut aja rekomendasi dari ibu gitu. Tapi intinya saya nggak pakai conditioner. Nggak tahu kenapa, tapi saya teliti dari sampo yang saya pakai itu nggak ada conditionernya, nggak ada tulisan conditionernya. Jadi ya mungkin informasi itu berguna bagi Anda. Tips biar tinggi, Vin. Kata ibu saya pas masih kecil, saya dibilanginnya itu sering tidur siang. Ya gitu aja deh. Terus Kavin suka One D nggak? One Direction maksudnya. Ya saya suka beberapa lagu-lagunya. Karena sebenarnya lagu-lagunya bisa direharmonisasi banget kalau misalkan kita aransemen ulang, bisa jadi keren. Jadi ya One D menciptakan lagu-lagu yang bisa menjadi basis yang cukup basic gitu lah. Terus usia 16 tahun ganti gaya rambut gak? Kayaknya jangan dulu deh.
Coba kita lihat lagi. Kak, main satu lagu lagi dong. Oke deh, ya udah nanti saya mainin satu lagu lagi. Ada niatan untuk buat album nggak, Vin? Ada dari dulu sebenarnya. Ya siapa yang nggak ada gitu. Tapi saya menunggu momen yang tepat untuk membuat album. Jadi apa saya bawain lagu dari lagu ciptaan saya sendiri aja ya? Pas saya bawain lagu ciptaan sendiri saya aja ya? Sorry, saya ulangi karena tadi pas saya bergerak dari sana ke sini bisa jadi nggak ketangkep sama mikrofon. Jadi ya akan kita tunda sejenak jawaban-jawaban dari saya terhadap pertanyaan-pertanyaan Anda, para pemirsa. Jadi sekarang saya akan membawakan suatu lagu ciptaan saya. Kebetulan lagu ini cukup spesial. Sorry rada klise pembukaannya, tapi ya memang cukup spesial karena lagu ini adalah lagu ciptaan pertama saya yang saya ciptakan pada usia 12 tahun. Ya nggak, kalau nggak salah Bu? Ya kan? 12 tahunan atau 11? 12 deh kayaknya. Dan sampai sekarang masih terus di rework. Sebenarnya lagunya udah beres pas 12 tahun gitu, tapi sampai sekarang Kavin aransemen terus sampai nemu nih yang seru nih menurut Kavin. Tapi ya mungkin itu banyak yang bilang itu merupakan apa sih, kutukan seorang seniman kali ya, bahwa suatu karya tuh aduh ini masih ada lagi yang bisa ditambahin, masih ada lagi yang bisa ditambahin, masih ada lagi yang bisa ditambahin. Tapi sejujurnya ya Kavin hanya mencari momen yang tepat untuk merilis ini suatu saat nanti, hopefully ya. Jadi ya sekarang udah mulai coba dikembangkan lagi sih, dan udah jadi sih kayaknya aransemennya, tapi cukup kompleks, tapi cukup simpel juga. Sorry rada kontradiktif. Di sini Kavin hanya bisa memainkannya di instrumen ini saja, nggak ada instrumen lain. Jadi mohon maaf atas the sudden minimalistic approach of the song gitu. Jadi ya saya coba bawakan. Lagu ini judulnya Pelangi, saya tulis sekalian. Nih. Lagu ini judulnya Pelangi, sorry. Lagu ini judulnya Pelangi, lupa ada mikrofon. Lagu ini judulnya Pelangi, lagu ini tentang pelangi. Minum dulu biar nggak haus. Lagu ini itu tentang bagaimana kita sebagai, ya pokoknya kita all of humanity harus ya seringkali lupa, acap kali lupa sama keindahan alam semesta yang tiada duanya. Kata-kata ini nanti ada di lagunya. Jadi intinya kita harus lebih sadar akan alam. Lagunya gini. Intronya gitu. Ini liriknya. Banyak yang tak menyadarinya di saat terlalu sibuk dengan dunianya, seolah tak, minimalistik banget kan, peduli akan keajaiban alam semesta yang tiada duanya. Cobalah kita merasakannya, melihat, mendengar, melangkah lebih dekat. Cobalah kita membuka mata sebelum semua sirna. Ini refnya. Melihat pelangi di sore hari, itu bertanda baik kan datang. Melihat pelangi, diulang lagi, di sore hari, saat hujan hilang, rumput pun mewangi, bermandi cahaya surya, bunga-bunga pun berwarna, alamku oh indahnya. Mungkin di sini dikasih drum fill. Cukup mendengarkan sembilir angin yang menyapa riang daun-daun yang menari, merasakan hangatnya mentari yang menyentuh seluruh jiwa dan raga ini. Pre-chorus. Cobalah kita merasakannya, melihat, mendengar, melangkah lebih dekat. Cobalah kita buka mata, ya gitulah, sebelum semua sirna. Melihat pelangi, balik lagi ke ref, di sore hari, bertanda baik kan datang. Melihat pelangi di sore hari,
Saat hujan hilang, rumput pun mewangi. Oh, bermandi cahaya surya, bunga-bunga pun berwarna. Alamku, oh indahnya. Drum fill lagi. Kucak, kucuk, kucak, kucuk, kucuk. Bridge. Apa yang kelak akan terjadi bukanlah hanya sekedar ilusi. Ya, gitu. Habis itu mungkin Kak membuka hati untuk nikmati, membuka diri untuk pahami. Interlude. Oh, 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 yeah. Baik lagi. Melihat pelangi di sore hari, pertanda baik akan datang. Melihat pelangi di sore hari, saat hujan hilang. Ini harusnya ada backing vocals, terus aku edit gitu. Baik lagi. Di sore hari, saat hujan hilang, rumput pun mewangi, bermandi cahaya surya. Ending, bunga-bunga pun berwarna. Sekali lagi, alamku oh indah. Jadi kurang lebih kulit-kulitnya seperti itu. Sebenarnya akan lebih asik kalau misalkan diiringi oleh accompaniment dari drums dan bass. Tapi kasarnya seperti itu. Mari kita jawab pertanyaan lagi. Coba kita lihat. Apa cuma aku yang first time lihat live orang cara take live-nya pindah-pindah gini? Kayaknya enggak deh, tapi kita sengaja pakai setting multicam gini, multiview biar lebih menyeluruh, holistik, sok-sokan. Terus apa lagi? Kapan lagi nih sekolah tanpa batasnya? Daerah mana yang bakalan didatengin? Wih, pertanyaan bagus Kak Leli. Nggak tahu tapi kapan-kapan mungkin kita harus kelompok lagi. Coba kita lihat. Oh, ada Om Dede. Halo Om. Kavin, aku ngantuk tapi kamu lagi live. Ya nggak apa-apa sih, tidur dulu. Nanti juga kan bakal ada Riran. Happy birthday Kav, all the best ya. Terima kasih banyak Om Hendra, Om Dede, panggilan saya terhadap dia. Kavin ada padangnya ya? Iya benar. Halo Kavin, selamat ulang tahun. Saya mau bertanya cara memotivasi diri saat sedang sedih. Mungkin kita harus acknowledge rasa sedih tersebut. Jadi ya kayak saya kurang tahu example yang cukup baik, tapi ada di film Inside Out kan, bagaimana si karakter sadness itu, ketika si karakter Bing Bong sedang sedih, itu kan si sadness itu kan bisa berempati terhadap kesedihannya si Bing Bong kan. Sementara Joy tidak dapat mengkomprehensi apa itu maknanya kesedihan. Jadi mungkin di saat-saat sedih kita harus meng-acknowledge rasa sedih tersebut gitu. Jadi ya gitu, biar bisa, mungkin itu adalah kuncinya untuk keluar dari rasa sedih. Halo Wahid, happy birthday Kavin, looking forward to having another good project with you. Salam dari jarak jauh. Looking forward juga likewise. Mari kita lihat lagi. Kavin dengar Alan Stone nggak? Dengar. Nih bagi yang nggak tahu ya, langsung saya tulis aja ya. Alan Stone itu salah satu vokalis, ya penyanyi dan pencipta lagu, instrumentalis juga sih, yang menurut saya sangat versatile. Keren banget lagu-lagunya dia. Saya senang sama lagu-lagunya dia. Jadi gitu deh. Bagus. Silakan dengar dia. Film favorit dari abad 20. Mungkin A Beautiful Mind. Ya. A Beautiful Mind setelah tahun 2000 nggak ya? Kayaknya sebelum deh. Mari kita lihat lagi. Waduh, banyak sekali
banyak sekali. Mohon maaf saya harus baca satu-satu ya soalnya banyak banget. Terima kasih semua untuk ucapan selamat ulang tahunnya. Ada Galih di situ, ada Tante Gita. Terima kasih Tante Gita. Vin mau belajar masak nggak? Mau, mungkin kapan-kapan. Happy birthday Kak, happy birthday Kak Vin, happy birthday. Vin pernah main ke Makassar nggak? Nggak, tapi tertarik. Pertanyaannya frontal banget. WK. Ya, mungkin. Nyanyiin salah satu lagu Ellen Stone atau Jacob Collier, Kavin. Wadaw. Ada Om Eca. Kavin pinter banget kayak Einstein. Waduh, enggak. Saya sepertinya. Widih. Jadi saudara-saudara, sepertinya di sini kita telah mengalami suatu kejadian surprise lagi. Ada attempt lagi dari teman-teman saya. Di sini live dari Icon Studio Live. Saya mereport kepada para pemirsa. Di sini ada salah satu narasumber kita namanya Kak Dwi. Bagaimana Kak Dwi rasanya memegang kue untuk saya? Rasanya ini berat, ini udah 16 soalnya banyak. Oh iya. Berdoa dulu. Mohon maaf untuk berat yang ditanggung. Kita berdoa dulu. Ya udah, sesuai kepercayaan masing-masing ya. Kita pimpin. Ya sudah deh, apa boleh buat. Mari kita berdoa dengan adanya intermisi ini. Pemirsa nggak diharapkan juga sih, kebebasan Anda, kebijakan Anda masing-masing. Ini adalah urusan personal Anda. Saya tidak boleh mencampur aduk urusan personal Anda, tapi intinya mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Happy birthday Kavin. Pegang dulu, kasih lihat. Kenapa ini kuning? Gitu deh. Oh, kayaknya harus aerial shot dari atas. Nah. Mungkin lebih kelihatan tulisan. Hati-hati. Nah, ya 16. Saya dari sini lihatnya 91 soalnya. Oh iya. Gimana ini? Udah 16 nih. Oh iya, jadi saya mungkin harus perkenalkan dulu saudari di sebelah saya ini bernama Kak Dwi Widya Mutiara. Iya. Saya mengenali beliau dari tahun 2014-an ya kalau nggak salah ya Kak. Ya kan kita pertama kali ketemu itu di Project Earth Tower Bandung dan sampai sekarang masih berjalan staying strong. Iya. JKBBE, iya kan? Iya. Jadi terima kasih banyak Kak Dwi. Tidak disangka-sangka. Kak Dwi baru pulang dari ya saya nggak tahu Kak Dwi lewat mana jalannya, tapi bisa cepat kesininya. Intinya tadi kayaknya malah saya yang mendominasi pembicaranya. Tadi Kak Dwi mau ngomong apa? Sorry. Ya, intinya ini 16 tahun nikmatin masa-masa sebelum 17. punya KTP. Jadi happy birthday sekali lagi. Terima kasih banyak Kak Dwi. Ini akan saya simpan. Ibu mungkin mau Simpannya di bawah ya biar kayak acara-acara masak itu. ya di situ. Oke deh, di sini aja deh nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi salah satu apa? Terima kasih banyak Bu. Jadi para pemirsa di rumah mungkin penasaran siapa ibu itu terlihat seperti apa. Ini ibu. Ya gitu deh. Hai Bu. Halo. Jadi kemarin fakta unik, saya sama ibu saya sempat karaokean. Nanti mungkin bisa kita upload ya Bu. Seru-seruan. Oke deh. Tidak terasa sudah 30 menitan ya kayaknya kita. Sorry to say sepertinya kita harus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Moral dari ceritanya adalah apa ya moral dari ceritanya ya? Harapan dari saya untuk jatuhnya untuk saya sendiri karena ya ulang tahun. Apa ya? Saya tidak ingin terkesan egois sebenarnya. Tapi harapan dari diri saya sendiri untuk diri saya semoga saya bisa lebih napak kalau menurut kata-kata ibu saya nih. Nih, quote dari ibu saya itu harus napak. Napak itu apa? Napak itu sebenarnya ya translation dari grounded aja sih, cuma bahasa kita napak gitu, biar lebih down to earth, pedemces kan ngomongin tanah nih, sorry. Jadi intinya kenapa kita harus napak? Napak itu adalah terminologi dari Kavin dan Ibu bahwa kenapa kita tuh harus selalu bersyukur. Sebenarnya filosofinya banyak, sebentar ya. Nih satu itu dengan napak itu kita otomatis bersyukur karena kita mengkalibrasi ulang apa yang ada di sekitar kita mengingat kembali apa nikmat yang telah diberikan, apa fasilitas yang telah diberikan, apa saja yang telah kita punya, ya lalu dan meng-acknowledge itu semua dan merasa berterima kasih atas apa yang telah kita punya. Itu satu. Terus kedua,
what it means to be napak itu artinya kalau misalkan seseorang grounded itu kan tidak lupa ya. Jadi maksudnya napak itu kebalikannya napak, kebalikannya grounded itu apa sih? Head in the clouds kan? Maksudnya grounded itu kan we keep our feet on the ground kan? Sementara kebalikannya adalah head in the clouds. Sorry grammar saya mulai rada-rada ngeblur sekarang. Tapi intinya kalau misalkan kita sedang head in the clouds gitu, lagi lupa akan sesuatu dan merasa sangat euforik, merasa sangat ekstatik terhadap suatu kejadian, kita terkadang lupa untuk bersyukur. Jadi sebenarnya poin kedua itu interconnected dengan poin ke-1. Filosofi singkat dari napak itu sebenarnya, apalagi yang ingin saya sampaikan, kayaknya saya udah harus makan kuenya dulu karena takut basi. Jadi selamat malam, selamat tidur. Kayaknya nggak afdol kalau misalkan saya nggak nyanyi lagi ya. Tapi saya nggak tahu mau nyanyi apa. Tapi kan kita di awal sudah setuju bahwa nyanyi apa ya? Coba kita lihat suggestion dari para pemirsa. Bentar. Kayaknya saya mau bawain salah satu lagu, ibu saya suka nih sama lagu ini. Jadi beberapa waktu yang lalu sih, ada lagu Stevie Wonder yang waktu itu saya bawakan pada saat New Year's Eve sama Om Jamie Aditya. Halo Om, kalau misalkan dia menonton. Judulnya Happier Than the Morning Sun. Ini bagus banget lagunya, jadi silahkan searching lagu ini. Ini lagu kesukaan saya juga nih. Lagunya kayak gini, singkat aja ya. Kalau saya masih ingat lagunya ya. I love you. I'm happier than the morning sun. Ya, ke situ. That's the way you said that I would be. And then it goes like, If I should ever bring you inside my life, I'm happier than the morning sun. Maybe that's the way you said that I would be. If I should ever bring you inside my life. kalau saya masih ingat bridge-nya, All my life I was alone, didn't think I'd find my part. ya. Now I see there is joy inside your heart. Bagus kan lagunya? Every day I search for stars that never were in the sky. Perhatikan baik-baik liriknya. But now I see that my star is on the earth. Bagus banget kan? Makanya ibu saya sampai suka. I'm happier than the morning sun. Maybe that's the way you said that I would be. If I should ever bring you inside my life. Oh, I'm happier than the morning sun. Falset. Baby, that's the way you said that I would be. If I should ever bring you inside my life. Baik lagi. Ke intro. Bum, 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 da, 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 da. Nyanyi sama-sama yuk. Ba, da, da, I love you. Bum, 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 da, 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 da. Oh, I love you. Selamat ulang tahun diri saya. Tapi kayaknya selanjutnya saya tidak akan merayakannya dengan meriah. Kita akan merayakannya dengan kayak gini. Gimana? Anda setuju? Anda setuju? Selamat tinggal, selamat malam. Jangan lupa sikat gigi. Kalau bisa tidur di bawah jam 10. Saya juga mau melakukan hal yang sama setelah saya habisin kuenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari saya. Terima kasih. Kok jadi presentasi sih? Jadi presentasi sih. Jadi kayak saya habis mempresentasikan tugas UAS saya. Tapi pokoknya kayak gitu. Ngobrolan saya mulai ngalur ngidul. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.